Halo, balik lagi di Obrak-abrik Project ya, sama gue Aldi. Hari ini kita bakal review Netflix series yang berjudul Lupin. Itu bercerita tentang Ahsan Diop, atau dibacanya Ahsan ya, Ahsan Diop, seseorang yang terinspirasi untuk mengikuti jejaknya Arsène Lupin. Wah, dia itu terinspirasi untuk menjadi gentleman thief setelah ini. Jadi dulu itu waktu dia masih kecil, bokapnya Ahsan itu supir untuk keluarga kaya yang bernama keluarga Pellegrini. Nah, jadi bokapnya itu dituduh mencuri kalung gitu ya. Terus setelah 20 tahun ternyata kalung itu ditemukan kembali. Kalung itu ternyata mau dilelang sama yang punya. Jadi anaknya si Pellegrini itu ternyata mau ngelelang si kalung tersebut di Louvre Museum. Louvre kali ya, nggak tahu lah gue ya. Mau dilelang di Louvre Museum. Terus si Ahsan itu sudah men-set up cara supaya dia bisa mencuri kalung tersebut gitu. Nah, dalam mencuri kalung tersebut itu dia mengingatkan gue sama El Profesor ya. El Profesor yang ada di La Casa de Papel. Itu karena dia ngumpulin timnya sendiri, terus dia bikin rancangan dicuri nih ya. Udah berhasil nih dicuri sama si Ahsan. Diperiksa tuh ke temennya yang ahli perhiasan gitu, dan terbukti bahwa kalung ini tuh asli dan ternyata tidak pernah hilang. Wah, kaget dong. Sedangkan si Ahsannya taunya tuh bokapnya itu dipenjara gara-gara mencuri si kalung tersebut. Padahal ternyata kalung itu sebenarnya tidak pernah hilang gitu. Nah, kaget karena 25 tahun Ahsan ngira bahwa bokapnya itu adalah pencuri. Dia pun akhirnya berusaha mengungkap misteri kenapa Pellegrini menjebak bokapnya sebagai pencuri dan apa yang sebenarnya terjadi. Big twistnya itu adalah ketika si Ahsannya itu baca pesan rahasia ya yang ditinggalin sama bokapnya. Jadi bokapnya itu di penjara terus bunuh diri di sel gitu. Tapi si bokapnya itu kayak ninggalin pesan gitu. Wah, itu anjing gokil lah pokoknya ya. BTW si Pellegrini itu ya, dari waktu ditunjukin waktu 20 tahun yang lalu kan, itu rada kayak anjing ya. Maksudnya dari muda sampai sekarang ngegas mulu. Yang si bapaknya si Ahsan dibentak-bentak lah, terus anaknya sendiri dibentak-bentak. Wah, emang bangsat itu. Dan itu kalau misalkan lu tonton sampai habis akan terreveal bahwa sosok Pellegrini adalah sosok yang memang jahat. Film ini tuh kayak campurannya Now You See Me, Sherlock, sama sedikit bumbu-bumbu La Casa de Papel atau Money Heist ya. Bahkan ada historical value juga kayak yang gue bilang tadi ya. Kalau di La Casa de Papel itu kan yang historical value-nya adalah tempat yang mau dirampok, ya dong. Sedangkan kalau misalkan di Lupin ini yang historik adalah bendanya, yaitu kalungnya. Dan juga ketika detik-detik hampir ketangkep nih ya, pokoknya kayak udah hampir terpojok gitu si Ahsannya, dia tuh bikin trik-trik yang wah anjing sih, kayak pinter banget gitu. Sama serial Sherlock adalah dia tuh kayak ditunjukin scene-nya gitu, ditunjukin scene bahwa kok dia bisa begini, kok dia bisa escape, kok dia bisa nyuri si kalungnya itu ditunjukin. Jadi kayak Sherlock gitu. Kalau Sherlock kan ada kayak ada flashback, Sherlock itu ngakalinnya gimana segala macam gitu kan, dan itu keren sih juga ya. Nyelipin sedikit kayak gambaran gitu tentang rasisme dan diskriminasi ya di Perancis, terutama dari orang-orang kulit putih yang kaya terhadap pendatang-pendatang berkulit hitam. Karena si Babakar itu bokapnya Ahsan itu pendatang dari Senegal kalau nggak salah ya, terus jadi supir segala macam, dan itu kelihatan banget sih kayak diskriminatif banget. Bahkan ketika si Ahsannya sudah besar pun masih kelihatan. Di sini ada beberapa pertanyaan sih buat gue ya. Nah, ini gue juga kurang paham. Ini kan si Babakar itu kan sebenarnya supirnya si keluarga Pellegrini, tapi kenapa dia bersih-bersih juga ya? Itu gue rada heran sih, si Babakar kenapa bersih-bersih sedangkan dia kan supir. Dan Pellegrini kan sebenarnya orang kaya ya, kenapa supirnya disuruh bersih-bersih? Itu juga gue sebenarnya kurang paham. Si Ahsan itu kan dia kerja untuk nafkahin anaknya yang tinggal sama mungkin bisa dibilang mantan istri ya, atau ya gue nggak tahu sih sebenarnya
si siapa namanya, si Asan sama Claire itu sebenarnya hubungannya apa? Apakah suami istri kah, atau mantan mantan suami mantan istri kah, atau fuck buddy kah? Gue jujur gak tahu ya, tapi kayak bisa akur gitu ya kalau di luar negeri. Terus ini sih ngelihat penjaranya juga beda ya, fresh gitu. Mungkin gue karena terbiasa gue nonton film-film US, film-film US penjaranya kan kurang lebih sama semua ya, kayak seragaman, either warna kuning, warna orange, atau warna biru tua. Yang jelas kan kayak pakai seragam gitu kan. Cuman kalau di film ini gue nggak tahu sih ini bener apa enggak. Di sini tuh penjara itu kayak pakai baju bebas gitu, kelihatan kayak NBA Street anjir. Kayak ya udah aja gitu. Jadi kayak di yardnya gitu, orang-orang pada ada yang olahraga, ada yang main basket segala macam kan. Itu kayak pakai baju bebas. Ada yang pakai apa? Sweatshirtnya Adidas apa segala macam anjing. Pokoknya kayak NBA Street. Terus kalau gue likes and dislikes-nya ya. Yang pertama likes-nya, kalau gue tuh pengambilan shotnya tuh kayak cantik banget gitu. Pengambilan shotnya, gambarnya tuh bagus-bagus. Eh, ada shot di pantai gitu, wow itu menurut gue cakep banget. Terus shot di kota juga bagus banget. Itu gue nggak tahu ya apakah itu stock shot yang beli atau dia syuting sendiri. Gue nggak tahu, yang jelas itu bagus banget sih. Jadi series ini tuh rasanya kayak lu nonton movie. Episode 1 juga berasa tuh kayak heist movie-nya. Gue tuh suka banget heist movie, kayak ya yang kayak tadi gue bilang lah, Casa de Papel, terus apa namanya, Inside Man. Itu gue suka banget ya film-film kayak gitu, dan itu sangat-sangat pintar. Terus juga yang gue suka juga, gue selalu suka yang namanya anagram. Jadi ada anagram di sini karena dia itu ngefans banget sama Arsène Lupin. Dia itu bikin anagram untuk identitas palsunya dia. Contohnya dia pakai nama Paul Cernin. Dia itu sebenarnya adalah anagram dari Arsène Lupin. Sama juga ada salah satu nama dia yang lain adalah Louis Perena. Itu sebenarnya kalau dibolak-balik ya, huruf-hurufnya itu akan membentuk nama Arsène Lupin gitu. Terus ada quotes juga yang gue suka. Pokoknya dia ngomong pakai bahasa Perancis gitu. Gue nggak tahu ya bahasa Perancisnya gimana. Cuman gue ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja. Mereka yang di atas gak pernah melihat yang di bawah. Wah itu keren sih. Soalnya ada scene dimana dia itu menjadi, nyamarnya itu menjadi seorang janitor yang bersih-bersih gitu ya, kayak OBISS gitulah ya gitu. Dan dia tuh nggak dicurigain sama sekali keluar masuk dari gedung segala macam gitu-gitu. Dan apa namanya, dia bilang, gue pede untuk melakukan heist ini karena mereka nggak pernah pay attention ke gue, mereka nggak pernah pay attention sama apa yang gue bawa apa segala macam gitu-gitu. Jadi, dan dia bilang kalau mereka yang di atas itu nggak pernah peduli sama yang kita yang di bawah gitu, nggak pernah ngeliat kita tuh bawa apa segala macam gitu-gitu. Dan itu menurut gue ya cukup apa ya, cukup gitu, poetik lah. Terus ya, aktingnya Omar Sy juga yang meranin si Asan. Omar Sy itu dulu pernah main di film Marvel ya, jadi Bishop di X-Men Days of Future Past kalau nggak salah. Nah itu dia aktingnya di sini bagus banget sih, karena kan dia harus nyamar dan badannya dia gede, kulit hitam gitu ya. Susah sih anjir kalau mau nyamar, fisik lu mentereng banget gitu kan, kayak susah. Tapi di seri ini tuh kayak keren banget gitu, dia acting jadi nerd, dia acting jadi apa segala macam. Itu menurut gua salah satu bentuk dia pengen menunjukkan bahwa acting range dia tuh lumayan. Terus juga besar gitu. Di selama sepanjang film ini si siapa Asannya ini juga beberapa kali pakai Air Jordan 1. Wah, ini keren banget sih. Ada kalau nggak salah tuh selama sepanjang film tuh dia pakai 2 apa 3 gitu. Dan itu gue suka sih. Yang gue nggak suka ya kayak polisinya itu kayak kebetulan banget gitu ngefans juga sama Arsène Lupin. Itu kebetulan banget, kayak si salah satu polisi yang menginvestigasi kasus ini itu ternyata adalah fans Arsène Lupin juga. Dan dari situ dia bisa melihat anagramnya dari si Paul Cernin sama siapa, Arsène Lupin, terus Louis Perena. Itu dia bisa ngebaca anagramnya semua. Dan itu menurut gua kayak anjir, kalau misalkan di tim itu tuh nggak ada si polisi ini nih ya, lewat anjir itu si Asannya, lewat nggak bakal ketahuan menurut gua. Si polisi ini tuh kayak kok bisa kebetulan banget ada gitu loh, kebetulan banget si penjahatnya itu adalah fans Arsène Lupin, terus polisi juga kok kebetulan banget juga ngefans juga sama Arsène Lupin. Jadi untuk istri Etienne, cuman kayaknya harusnya bisa dihandle lebih baik sih, soalnya kalau dengan kayak gitu doang malah jadi nggak
nggak believable aja ada orang masuk. Rating ya, kalau dari gua ya 9 dari 10 lah. Wah, ini bagus banget sih menurut gua. Kalau menurut gua, kalau misalkan lo ada waktu, ya lu luangkan lah buat nonton Lupin. Lupin ini cuma 5 episode ya, cuma 5 episode dan satu episodenya itu sekitar 1 jam. Jadi ya nggak capek lah, lu nggak pusing ngikutinnya, nggak kayak kalau lu nonton Dark atau lu nonton apapun gitu. Menurut gua sangat-sangat worth it. Jadi jangan lupa untuk nonton Lupin ya di Netflix. Oke, gitu aja. Nextnya gue akan bikin poll lagi ya di Instagram untuk nge-review apa selanjutnya. Oke, gitu dulu. Bye-bye.